Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi dengan saya Kak Sony. Selamat datang di dalam video pembelajaran aplikasi Muamalahku. Jenis muamalah atau macam-macam muamalah. Yang pertama yakni jual beli. Jual beli menurut syariat agama Islam ialah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Adapun syarat-syarat jual beli, yang pertama yakni uang dan barangnya adalah harus halal dan suci, mempunyai nilai manfaat, lalu keadaan barangnya dapat diserah terimakan, keadaan barangnya diketahui oleh penjual dan pembeli, dan barang tersebut adalah milik sendiri. Selanjutnya, syarat bagi penjual dan pembelinya adalah harus balik, berakal sehat, dan atas kehendak sendiri. Untuk ijab dan qabulnya, syaratnya adalah pernyataan dilakukan karena suka sama suka, rela sama rela. Contoh ijab qabul seperti pernyataan penjual, saya jual barang ini dengan harga sekian. Nah, pembeli menjawab, baiklah saya beli. Demikian itu adalah contoh ijab qabul dalam jual beli. Adapun melakukan jual beli dibenarkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam jual beli terdapat istilah khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Hukum khiyar sendiri adalah boleh atau mubah. Ada 3 macam khiyar. Yang pertama, khiyar majelis adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau sedang tawar-menawar. Maksudnya, kedua belah pihak berhak memutuskan atau meneruskan jual beli tersebut selama masih berada di tempat. Yang kedua, yaitu khiyar syarat. Adalah khiyar yang dijadikan syarat atau kesepakatan dalam jual beli. Misalnya, penjual mengatakan, saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar 3 hari. Maksudnya adalah penjual memberikan batas waktu kepada pembeli untuk memutuskan jadi atau tidaknya pembelian tersebut dalam waktu 3 hari. Dalam jangka waktu 3 hari khiyar tersebut, maka status barang tersebut tidak dimiliki oleh siapapun, sehingga penjual tidak boleh menjualnya ke pembeli yang lain. Namun, jika pembeli memutuskan untuk tidak membeli atau lebih dari 3 hari kesepakatan tersebut, maka barang tadi haknya kembali ke penjual, sehingga boleh diteruskan untuk dijual ke orang lain. Yang ketiga, khiyar aibi atau cacat adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut. Namun, hendaknya ini dilakukan segera mungkin ya, agar penjual dan pembeli sama-sama tidak dirugikan. Selanjutnya, dalam jual beli juga terdapat istilah riba. Adalah bunga, uang, atau nilai lebih atas penukaran barang. Hukum riba sendiri adalah haram. Riba terbagi menjadi 4 macam setidaknya. Yang pertama, riba fadli adalah penukaran barang sejenis tapi tidak sama timbangannya. Misal emas 22 karat 10 gram ditukar dengan emas 22 karat 11 gram. Nah, kelebihan 1 gram tadi dihitung sebagai riba yang hukumnya haram. Selanjutnya yaitu riba qardi, adalah pinjaman berbunga, di mana orang yang meminjam harus mengembalikan uangnya lebih dari apa yang dipinjam. Selanjutnya yaitu riba yadi, adalah akad jual beli di mana penjual dan pembeli berpisah sebelum serah terima. Misalnya barang yang dibeli adalah kacang atau ketela yang masih ada di dalam tanah. Selanjutnya yaitu riba nasi'ah, adalah akad jual beli yang mirip dengan riba yadi, yakni ketika akad jual beli di mana penyerahan barang dilakukan beberapa waktu kemudian, namun uangnya sudah dibayarkan. Misalnya seperti jual beli ijon. Utang piutang. Utang piutang adalah meminjamkan harta kepada seseorang dan dikembalikan sesuai waktu kesepakatan. Adapun rukun utang piutang, yang pertama adalah pemberi hutang dan penghutang. Lalu kedua ada harta atau barang. Yang ketiga yaitu lafaz kesepakatan.
Misalnya, saya hutangkan ini kepadamu, lalu yang berhutang menjawab, iya saya utang dulu, 3 hari kemudian akan saya lunasi. Nominal uang atau barang yang dihutang dengan yang dibayarkan haruslah sama. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, la yuhillu salafun wa bai'. Tidak boleh ada piutang bersamaan dengan jual beli atau mencari keuntungan. Namun, jika punya rizki untuk melebihkan dengan niat bersedekah dan berbuat baik, tanpa ada kesepakatan di awal, hukum seperti ini diperbolehkan. Sewa menyewa atau ijarah. Sewa menyewa dalam bahasa fikih disebut juga sebagai ijarah, adalah imbalan atas penyediaan barang atau jasa. Syarat sewa menyewa sendiri bagi penyewa adalah harus balik, berakal, dan tidak ada paksaan. Sedangkan untuk barang atau jasanya, hak milik saat disewa itu tidak berubah. Lalu keadaan barangnya jelas, pemanfaatannya juga jelas, ada jangka waktu yang jelas, dan juga ada harga sewa yang jelas pula. Adapun dasar hukum sewa menyewa atau ijarah tercantum pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum an tashtardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Demikian materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.